Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan, kesempatan serta umur panjang sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas seperti sekarang ini. Dan tak lupa pula salawat beserta salam atas keharibaan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau sekalian yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah seperti sekarang ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amar Ma'ruf. Saya adalah salah satu mahasiswa ITB Kota Rangsa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang isi makalah saya yang berjudul Politik dan Strategi Nasional. Sebelumnya saya mohon maaf beribu maaf apabila penyampaian saya kurang dapat dipahami oleh Anda sekalian. Baik, kita langsung ke pembahasan. Pengertian politik dan strategi nasional. Pengertian politik. Istilah politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang artinya negara, yang mana negara ini terdiri dari rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama negara, kedua kekuasaan, ketiga keputusan, keempat kebijaksanaan, dan yang kelima pembagian dan alokasi. Yang pertama, negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang sesuai keinginan pelaku. Yang ketiga, keputusan. Keputusan adalah membuat pilihan dari beberapa pilihan alternatif. Dan yang kelima, kebijaksanaan. Maksud saya yang keempat, kebijaksanaan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, pembagian dan alokasi. Yang dimaksud adalah pembagian atau penjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat. 2. Pengertian strategi. Strategi pada dasarnya merupakan suatu kerangka rencana dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian pertahapan yang masing-masing merupakan jawaban terhadap tantangan baru yang terjadi sebagai akibat dari langkah sebelumnya. Dan keseluruhan proses terjadi dalam suatu arah yang telah digariskan. 3. Politik nasional dan strategi nasional. Politik nasional dengan memperhatikan pengertian politik seperti di atas dapat dirumuskan sebagai asas, haluan usaha, serta kebijaksanaan tindakan dari negara tentang pembinaan, yaitu perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian serta penggunaan potensi nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Selanjutnya yaitu penyusunan politik strategi nasional, yang mana terdapat dua penyusun, yaitu yang pertama suprastruktur dan infrastruktur politik. Apa itu yang dimaksud dengan suprastruktur? Suprastruktur adalah biasa dilakukan oleh presiden sebagai mandataris MPR
setelah memahami garis-garis besar haluan negara yang ditetapkan oleh MPR dengan langkah awal yaitu menyusun program kabinet. Sedangkan infrastruktur yaitu politik dan strategi nasional merupakan sasaran yang hendak dicapai yang meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Yang kedua ialah penentu kebijakan, di mana penentu kebijakan ini terdiri dari 5 kebijakan, yaitu kebijakan puncak, kebijakan umum, kebijakan khusus, kebijakan teknis, dan kebijakan di daerah. Kebijakan puncak adalah dilakukan oleh MPR yang berwenang menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan garis-garis besar haluan negara. Kebijakan umum dilakukan oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan dan DPR. Bentuknya adalah undang-undang, perpu, peraturan pemerintahan, Kepres, dan Inpres. Kebijakan khusus dilakukan oleh Menteri dalam menjabarkan kebijakan umum guna merumuskan strategi dalam masing-masing bidang sesuai tanggung jawabnya. Kebijakan teknis dilakukan oleh pimpinan eselon 1 Departemen Pemerintahan dan non-departemen. Dan yang terakhir, kebijakan di daerah adalah kepala daerah dengan persetujuan DPRD. Baik, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi pendengar sekalian. Mungkin banyak kesalahan dalam penyampaian yang saya sampaikan. Saya mohon maaf beribu maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.